Sebelum saya mulai video hari ini, izinkan saya menunjukkan statistik yang sangat memberatkan ini. Ini saja seharusnya sudah cukup untuk memicu kerusuhan, keresahan sosial, atau gejolak politik. Tapi nyatanya tidak. Itu menunjukkan betapa egoisnya kita sebagai individu. Seberapa besar perhatian yang kita berikan pada rekayasa sosial di sekitar kita. Lihatlah negara-negara dengan jumlah penangkapan terbanyak karena komentar daring. Oke, Inggris Raya, 12.183 tempat lahirnya demokrasi, dan menurut sebagian orang juga tempat lahir kebebasan berbicara di tempat-tempat seperti Speaker's Corner dan Tutia Kia ketika dia diinterogasi oleh Marco Rubio atau J.D. Vance. Menurut saya, bagaimana dengan ini? Dan Tutia Kia yang tanpa malu itu berkata, kami sangat bangga, kami sangat bangga. We are very proud of Kebebasan berbicara di negara kami. Itulah kondisi kebebasan berbicara di Inggris. Di Jerman, hal itu juga disebutkan dengan bangga karena Jerman seharusnya menjadi demokrasi liberal barat. Tapi lihatlah itu, lihatlah itu. Baik Jerman maupun Inggris telah menangkap lebih banyak orang daripada Tiongkok di negara otoriter dengan 1 miliar penduduk. Mereka hanya bisa menangkap 1.500 orang dari negara dengan 1 miliar penduduk. Ini tidak hanya berarti bahwa Inggris memiliki kebebasan berbicara yang lebih sedikit daripada Tiongkok dan Rusia. Artinya, orang Inggris sudah terbiasa menggunakan kebebasan berbicara mereka. Oke, karena kita adalah negara demokrasi liberal barat, maka kita bisa berbagi pemikiran tentang apa yang terjadi di negara kita. Oke, kita bisa. Kalau saya melihat lingkungan saya berubah jadi kacau begini, maaf, maksud saya ya beginilah adanya. Lihat saja ini. Kalau saya melihat ini, saya punya hak untuk bersuara soal ini. Oke, ini Birmingham. Lihat ini. Saya diizinkan untuk mengatakan bahwa ini tempat yang bobrok. Saya tidak mau Birmingham. Saya tidak mau. Oke, ya, saya bukan orang Inggris. Saya bukan warga negara Britania Raya. Jadi, tapi kalau ini terjadi di Australia, maaf. Saya tidak mau Australia jadi seperti ini. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Dan karena mengatakan itu, saya tidak pantas untuk ditangkap. Di Rusia, kamu bisa ditangkap kalau kamu menyebut perang Putin terhadap Ukraina sebagai perang, bukan operasi militer khusus. Jadi ya, saya tidak bilang bahwa Inggris kurang bebas daripada Rusia dan Tiongkok. Tapi maksud saya, standar kebebasan berbicara di Inggris sedang jatuh drastis. Jadi biar saya kasih beberapa contoh. Lihat beberapa video ini. Jika kamu berani menulis di media sosial, orang Kristen harus bangkit. Saya sebenarnya selalu bilang begitu. Orang Kristen, kalian harus, kamu tahu, jangan terlalu santai, kalian harus bangkit. Kalian harus bisa menyaingi, kalian harus menyaingi umat Muslim. Oke. Halo, nama saya Sean. Saya perawat senior. Saya bekerja untuk NHS. Nama dan nomor tolong kawan. Ya, polisi Green. Saya pikir Robert juga ada di dalamnya. John H.P. Turner, kantor polisi Hastings. Terima kasih, 959. Jadi ini tentang apa? Jadi saya hanya ingin memastikan semuanya tercatat. Ya, tidak apa-apa. Hanya beberapa kekhawatiran saja. Sekarang baunya tidak enak, maaf. Ini bukan pil, ini hanya mengambil semua kotoran. Ini indah. Siapa namanya? Klaus, jadi kenapa kamu di sini hari ini? Tidak, kalian semua bisa duduk. Itu bukan masalah. Lihat betapa sopannya dia. Dia bahkan tidak bersikap bermusuhan kepada orang-orang ini. Dan menurutku, bahkan para petugas polisi ini juga berpikir, ya Tuhan, kenapa kita harus pergi? Dulu ketika saya bekerja sebagai staf garda depan di sebuah perusahaan di Australia, para manajer akan datang dan mereka berkata, kamu tahu tidak, ini yang harus kamu katakan kepada pelanggan kita. Saya pun berpikir, tunggu dulu. Dan mudah saja bagi kalian untuk mengatakan itu. Kami tidak membebaskan biaya ini lagi, karena kalian tidak berhadapan langsung dengan pelanggan yang marah. Jadi, sama saja dengan atasan para polisi ini. Mereka seperti para politisi. Kalian tahu tidak? Kalau ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang kasar, pergi dan tangkap mereka. Bro, kamu yang ngomong, tapi kami yang melakukannya. Kami harus melakukan sesuatu yang pada dasarnya bertentangan dengan DNA sosial kami. Kami tidak menangkap orang hanya karena berkata, Kristen, berdirilah. Jadi kasihan sekali, saya merasa iba pada para petugas polisi ini. Tapi ya, mereka juga punya tagihan yang harus dibayar. Mereka harus datang bekerja, mereka harus mematuhi perintah sampai mereka tidak lagi menaatinya, itu akan terjadi. Kamu benar-benar baru saja melewatkan istri dan yang lainnya. Mereka baru saja pergi sekitar 10 menit yang lalu. Ya, Ya, jadi apa masalahnya? Jadi ini hanya untuk kamu tahu, jelas seperti yang sudah diberitahukan kepada kami, bahwa kamu mungkin punya beberapa kekhawatiran.
beberapa hal yang sedang mengganggumu saat ini. Ya, dan apakah mereka juga melindungi semua orang lain di negara ini saat ini? Jadi, kekhawatiran apa yang membuatmu datang ke sini? Karena ini adalah diskriminasi agama saat ini, kamu tahu. Karena kalian tidak akan mengetuk pintu orang muslim jika mereka membicarakan hal seperti ini. Jadi, aku sudah tahu kenapa kalian ada di sini. Orang muslim sering mengatakan itu. Orang muslim berdiri, dapat ini, dapat itu, berdoa di jalanan. Allahu Akbar, menikam, menikam. Yesus Kristus, tidak ada yang terjadi. Dan jelas, kejahatan seksual juga terjadi pada mereka. Sebaliknya, orang Kristen ditangkap karena diam-diam berdoa di luar klinik aborsi, bukan tepat di depan klinik aborsi. Tapi sebenarnya di jalan yang berbeda, kamu tahu, seperti di seberang jalan. Dan mereka ditangkap. Dan lihat, orang ini berkata, orang Kristen, berdirilah, boom. 3 polisi datang. Maaf, kami tidak ingin melakukan ini, tapi kami hanya menjalankan perintah. Jadi kau bertanya-tanya, siapa yang memberi perintah ini? Pandangan seperti apa yang mereka miliki? Jelas, mereka membela Islam, Islamis, dan Muslim. Tapi mereka membenci penduduk asli dan orang Kristen. Saya seorang ateis kan? Dan saya punya pendapat bahwa kita harus punya sikap meremehkan yang sama terhadap semua agama. Dan saya memang begitu. Dalam urusan agama, saya punya sikap meremehkan yang sama terhadap semua agama. Tapi secara politik, saya bisa menggunakan otak saya. Saya bisa melihat itu. Tunggu sebentar. Agama mana yang menyebabkan semua masalah di dunia, bahkan di negara mereka sendiri? Di Pakistan, mereka telah membakar puluhan gereja. Hal yang sama terjadi di Nigeria, di Mesir. Mereka melakukan itu di mana-mana di negara mereka sendiri. Dan tidak hanya di negara mereka sendiri, mereka juga membakar gereja-gereja di barat. Jadi, umat Hindu tidak aman, umat Yahudi tidak aman, umat Kristen tidak aman. Bahkan di luar negara-negara Muslim, maaf, kita harus membuat pembedaan di sini. Oke, saya akan membuat pembedaan. Tapi tidak, para politisi ini tidak mau membuat pembedaan itu. Bahkan, atau malah, mereka justru semakin menekan para korban Islam. Coba buat itu masuk akal. Mereka sedang bermain api, teman-teman. Jadi, ini adalah, Benar-benar kenapa menurutmu kita di sini? aku tidak tahu, apa yang dikatakan imam kepadamu? Mereka hanya bilang ada orang-orang yang khawatir. Apa? Tentang pandanganmu. Apa? Ini, Bahwa kamu punya kekhawatiran tentang apa yang terjadi di Australia. Ya, maaf, saya seorang Kristen Ortodoks. Sekarang kamu datang ke rumah saya. di Australia. Saya ingin bertemu dengan imam saya. Ya, Australia. Kata dia, ya maaf sekali. Australia. Jadi dia berkomentar tentang apa yang terjadi di Australia. Dan para polisi ini merasa perlu untuk mendatangi rumahnya. Di Australia, saya sering berkomentar tentang Inggris. Lihat, saya punya hak istimewa sebagai orang berkulit coklat. Saya menyalahgunakannya. Saya tahu itu. Inilah sebabnya saya bilang bahwa saya memperkirakan suatu saat akan ada yang mengetuk pintu saya. Pada saat itu, saya akan membutuhkan bantuan kalian. Saya seorang Kristen Ortodoks. Sekarang kalian datang ke rumah saya karena saya ingin bertemu dengan imam saya. Jadi saya akan merekam kalian semua karena ini akan langsung saya berikan ke pengacara saya. Jadi, apa kekhawatiran Anda? Apakah ada sesuatu yang bisa kami bantu? Tidak, pertama-tama saya tidak bermaksud tidak sopan kepada siapapun. Saya tidak ingin terdengar kasar kepada Anda jika Anda bisa memberitahu saya mengapa Anda di sini. Jadi saya pikir seperti yang sudah dijelaskan oleh PC Sam, ada laporan tentang beberapa keyakinan yang diungkapkan. Jadi alasan saya di sini adalah karena saya bekerja untuk NHS. Dan jika Anda bersedia, saya senang untuk berbicara dan mendengarkan Anda. Saya tidak tahu apakah Anda punya kekhawatiran tentang kesejahteraan Anda. Tidak, saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya punya anjing. Tidak ada teroris yang akan datang. Saya juga punya minyak besar dan banyak. Ups. Maaf, tidak, karena dia hanya mengguncang cucian. Kamu tidak bisa duduk, kawan. Jadi pemahaman saya, sekarang saya bukan polisi, saya seorang perawat, jadi itu pemahaman saya. Jadi karena saya mempertanyakan tentang gereja yang tidak bertindak atas nama orang Kristen, sekarang kalian datang ke sini bersama perawat kesehatan jiwa, menganggap saya orang sinting dari kubu sayap kanan. Perawat kesehatan jiwa. Mereka datang bersama perawat kesehatan jiwa karena dia bilang orang Kristen tidak melakukan cukup banyak. Jadi tidak ada yang berasumsi apa-apa. Bolehkah saya jelaskan sudut pandang saya? Dan kamu senang, saya juga senang. Tidak, itu tidak apa-apa. Karena saya akan... Saya ingin melihat sisanya. Jika tidak ada lagi, ya saya rasa itu saja yang saya punya. Ya Tuhan, izinkan saya mengatakan sesuatu. Orang Kristen, kalian harus bangkit. Perjuangkan identitasmu, agamamu, budayamu, cara hidupmu.
Jangan biarkan budaya asing manapun masuk dan mendominasi kalian. Jangan biarkan mereka berdoa di depan gereja-gereja kalian. Jangan biarkan mereka mengubah gereja-gereja kalian menjadi masjid. Jangan biarkan mereka bahkan membawa anak-anak kalian ke masjid. Orang-orang kulit putih, ya Tuhan. Kenapa orang-orang selalu melakukan hal seperti ini? Kalian, jadilah lebih berani. Jadi, dan ya, kirimkan perawat kesehatan jiwa untuk saya. Saya jamin perawat itu akan pulang dengan mempercayai ideologi saya. Saya jamin itu. Ini mengerikan, mengejutkan. Ngomong-ngomong teman-teman, ini bukan kejadian yang terisolasi. Lihat saja, saya bahkan punya daftar video-video seperti ini. Saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 video. Saya punya 12 video. Tentu saja saya tidak akan memutar semuanya. Mungkin nanti saya akan memutarnya di lain waktu. Tapi lihat ini. Pendegakan hukum 2 standar. Ditangkap di tengah malam hanya karena sebuah tweet. Mari kita lihat kenapa dia ditangkap. Inggris lagi. Kalian akan membawa saya sekarang. Ya, jadi Anda sedang ditangkap, jadi Anda akan dibawa ke Harrogate sayangnya. Kalian membawa saya ke Harrogate di tengah malam hanya karena sebuah tweet. Saya sebuah fungsi. Apakah ini alasan kamu bergabung dengan polisi untuk melakukan ini? Ini peran saya mencoba untuk bersikap masuk akal. Ini ada di sini. Jadi terdaftar sebagai polisi, tapi ini di Inggris. Pada malam hari, mereka masuk ke rumah pria ini untuk membawanya pergi karena sebuah tweet yang dia posting. Seberapa sering Anda melihat ini di Sky News atau BBC? Jika pria ini tidak merekamnya dan publik tidak membagikannya, Anda mungkin bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kita akan lanjutkan. Statistik yang saya tunjukkan tadi itu bukan sekedar angka acak. 12.183 pria ini adalah salah satu dari orang-orang itu. Jika Anda ingin mengambil barang-barang, saya sangat bersedia mengizinkan Anda mengumpulkan barang-barang seperti obat-obatan jika Anda punya nomor yang dibutuhkan. Tapi untuk saat ini, Kamu bergabung dengan polisi untuk pergi dan menangkap orang-orang di malam hari hanya karena cuitan mereka di internet. Apakah Anda membutuhkan obat? Saya tidak membayangkan Anda akan berada di sana terlalu lama. Tapi, apakah Anda membutuhkan obat yang biasa Anda minum di malam hari? Tidak. apakah Anda membutuhkan sesuatu yang lain yang bisa Anda pikirkan? Dompet. Kamu mau ganti sepatu atau bagaimana? Saya ingin memakai sepatu dulu kalau kamu tidak keberatan. Martabat. Baiklah. Saya tidak melihat Muslim, meskipun mereka terus-menerus memancing kemarahan, mengatakan hal-hal yang mengerikan, tapi mereka tidak pernah didatangi oleh orang-orang ini. Ada sesuatu yang benar-benar rusak dalam budaya Barat. Ini adalah masalah budaya. Bahkan ini bukan soal hukum atau apapun. Ini soal budaya. Pada suatu titik dalam budaya Inggris, mereka berpikir bahwa tidak apa-apa untuk menekan penduduk asli demi memberi ruang bagi orang asing. Kami akan melakukan penggeledahan di sini. Kita perlu membalik keadaan itu. Penggeledahan. Ya, hanya untuk memastikan tidak ada apapun di saku Anda yang bisa Anda gunakan untuk melukai diri sendiri saat Anda dibawa dengan mobil van. Kita akan melakukannya di sini. Seperti yang dilakukan Hermann Göring. Dia menyimpan sianida miliknya sendiri sejak dia ditangkap sampai hari eksekusinya. Jadi, dia meminumnya. Tidak ada yang tahu di mana atau bagaimana dia menyembunyikannya. Mungkin pemeriksaan rongga tubuh atau semacamnya. Tapi intinya, itulah tujuannya. Biasanya mereka melakukan itu. Jadi untuk memastikan dia tidak membawa apa-apa. Daripada di luar, supaya semua tetanggamu tidak melihat. Kamu bilang. Kamu paham bahwa aku akan membuat keributan sebesar-besarnya tentang Free Speech Union ini. Tentu saja. Tapi kalian semua hanya menjalankan tugas kalian. Jelas sekali. Tapi kalian juga, saya akan jeda di sini. Begitu juga. Lihat cara dia menyebutkan tetangga. Jadi kalian tidak membuat keributan supaya tetangga tidak melihat. Itu adalah taktik yang sama yang mereka lakukan di Uni Soviet sekitar akhir tahun 1930-an, di mana mereka akan masuk ke rumah pada malam hari, di tengah malam, untuk membawa orang-orang yang mungkin sedikit vokal menentang negara. Bahkan tidak sampai seperti itu. Orang-orang akan membalas dendam. Kamu tidak suka dia? Hei, aku dengar dia mengatakan sesuatu yang buruk tentang Kamerat Stalin. Dan NKVD akan datang ke pintu rumahmu dan selesai sudah. Orang-orang berhenti peduli di Uni Soviet. Orang-orang berhenti membawa buku telepon pribadi mereka karena yang akan dilakukan adalah jika kamu dituduh melakukan spionase atau pengkhianatan atau apapun atau mengatakan sesuatu yang menentang Kamerat Stalin, mereka akan memeriksa buku teleponmu dan mereka akan menangkap setiap orang yang ada di buku telepon itu. Separah itulah dulu keadaannya. Maaf, bukan, saya tidak tahu. Jika kita tidak menghentikan ini, itu bisa jadi masa depanmu.
Karena tirani tidak berhenti, teman-teman. Pada titik, oke, kami suruh mereka diam. Dan mereka sekarang diam. Itu saja. Tidak. Tidak ada yang tetap statis. Masyarakat selalu bergerak. Mereka terus berkembang atau mundur. Dan Inggris jelas-jelas sedang mundur. Dan seluruh Barat juga hampir semuanya sedang mundur. Beberapa negara sedang melawan, tapi tidak cukup kuat. Mereka akan melakukannya di malam hari agar tetangga tidak melihat. Jadi saat pagi tiba, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi ya, lihat, saya punya banyak sekali video seperti ini. Tapi jangan lupakan ini, teman-teman. Jangan lupakan ini. Perhatikan baik-baik. Jangan biarkan ini menjadi hal yang biasa. Orang-orang Inggris, kalian telah menciptakan banyak hal. Tanpa Inggris, dunia tidak akan seperti sekarang. Oke? Bahkan para pembencimu, orang-orang yang membenci Inggris, hidup mereka telah diubah oleh filsafat, teknologi, sains, ekspor budaya, dan penghapusan perbudakan dari Inggris. Inggris memiliki banyak kontribusi positif, dan salah satu kontribusi positif itu adalah kebebasan berbicara. Tapi lihatlah apa yang sedang terjadi. Tolong perjuangkan itu. Jangan biarkan itu hancur begitu saja karena beberapa barbar abad pertengahan dan politisi korup.